Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan skema penempatan pelamar P2 dan P3 yang nilainya 500 ke bawah teman-teman ya, tetap berpotensi lulus ASN P3K Guru 2023. Kenapa kami mengangkat judul ini? Judul ini sesuai dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik itu di Facebook ataupun di kolom komentar di channel ini teman-teman. Misalkan ada yang bertanya, bagaimana kalau kami dapat nilai segini, kami posisinya adalah P3. Nah itu seperti itu teman-teman, makanya kami buatkan judul seperti ini. Jadi jangan berpikir kami mengulang-ulang judul, mengulang-ulang konten, tapi kami membuat konten berdasarkan pertanyaan yang masuk sebenarnya teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana ya? Ini kita masih memprediksi teman-teman ya, skema penempatan pelamar P2 dan P3 yang nilainya 500 ke bawah, potensi lulus ASN P3K Guru 2023. Karena di video sebelumnya saya katakan bahwa sebenarnya nilai yang dikatakan tinggi untuk pelamar P2 P3 itu apabila melewati angka 500 itu sudah tinggi teman-teman ya. Tapi kalau 400 ke bawah itu relatif sedang ke rendah untuk posisi nilai. Nah, kira-kira bagaimana skema penempatannya apabila P2 dan P3 ternyata mendapatkan nilai 500 ke bawah, apakah tetap berpotensi lulus menjadi ASN P3K Guru 2023? Sebelum kita lanjut ya, langsung saja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung lanjut teman-teman. Di sini apa ya teman-teman? Banyak yang bertanya seperti ini. Ada yang bertanya, gimana dengan P3 yang kurang nilai teknisnya? Apakah masih ada peluang atau tidak? Ingat ya, saya langsung jawab ini. Ini kayaknya belum paham ya, mohon maaf. Gimana? Ini kan posisinya P3. P3 itu tidak ada NAB-nya. Ingat, tidak ada nilai ambang batas. Jadi berapapun nilai yang teman-teman dapatkan itu pasti di ranking, diperhitungkan teman-teman ya. Gimana dengan P3 yang kurang nilai teknisnya? Apakah masih ada peluang? Tetap masih ada peluang, karena nilai teknis, manajerial, sosiokultural dengan wawancara itu akan diakumulasi, akan dijumlahkan menjadi skor sementara, skor akhir ditambah dengan afirmasi serdik kalau memang ada serdiknya. Kan logikanya seperti itu. Anggaplah misalkan ya teman-teman ya, nilai P3 teman-teman itu kurang nilai teknisnya, misalkan teman-teman hanya mendapatkan nilai, anggaplah seperti ini, nilai teman-teman seperti ini ya, seperti ini misalkan. Nah ini dia nilainya cuma seperti ini. Anggaplah nilai teman-teman seperti ini, kompetensi teknis teman-teman cuma 170 ya, manajer sosiokultural 135, wawancara 30, totalnya cuma 335. Posisinya P3 misalkan teman-teman ya, ini permisalan. Posisi teman-teman itu adalah P3. Nah, bagaimana skema penempatan kelulusan teman-teman kalau posisinya seperti itu? Bagaimana peluang kelulusan teman-teman ya? Jadi jangan khawatir. Ingat, untuk pelamar prioritas 3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas. Anggaplah formasi jabatan yang teman-teman lamar jika mendapatkan nilai 335, anggaplah matematika ya. Anggaplah yang didaftar itu adalah matematika. Nah, kita lihat ya, kita lihat pesaingnya berapa. Misalkan jumlah P3 yang melamar formasi jabatan matematika itu anggaplah 5. Sedangkan formasi yang tersedia itu 5 juga teman-teman. Ini posisinya P3 setelah penempatan P1 ya. Nah, setelah penempatan P1 dan P2-nya tidak ada. Nah, teman-teman yang masuk di kategori 5 pelamar yang melamar formasi jabatan matematika, ada yang mendapatkan nilai 335. Ada juga yang mendapatkan nilai 500 dan seterusnya. Nah, sisa formasi yang tersedia untuk matematika itu cuma 5 juga sih teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi otomatis kalau misalkan jumlah pelamarnya 5, kemudian formasinya juga 5, maka otomatis nanti sesuai dengan aturan yang berlaku, karena tidak ada nilai ambang batas, maka tidak akan terjadi yang namanya perankingan.
tidak terjadi perankingan. Kenapa tidak terjadi perankingan untuk P3 dalam kasus seperti ini, meskipun nilainya di bawah standar, nilainya di bawah 500 atau di bawah 400 bahkan, karena jumlah formasinya itu seimbang dengan jumlah pelamarnya untuk formasi jabatan tertentu teman-teman, sehingga secara otomatis nantinya kelima pelamar ini, pelamar P3 ini akan dinyatakan lulus menjadi ASN P3K guru setelah mengikuti tes CAT BKN. Nah, apa yang menjadi penyebab kenapa nilai rendah ini, nilai rendah P3 ini bisa lulus menjadi ASN? Yang pertama itu adalah karena ketersediaan formasi lebih banyak, kemudian berimbang dengan jumlah pelamarnya. Kemudian yang kedua, karena pelamar prioritas 3, salah satu keistimewanya itu adalah karena tidak dikenakan nilai ambang batas, teman-teman ya, tidak dikenakan nilai ambang batas, sehingga betul-betul yang dilihat di situ adalah urutan perankingan nilai. Berapapun nilai yang teman-teman dapatkan itu akan di ranking, tapi kalau jumlah formasinya sama dengan jumlah pelamar atau jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka secara otomatis itu tidak akan di ranking, langsung diurutkan untuk mengisi seluruh formasi. Nah, ini yang kami pahami teman-teman ya terkait dengan informasi ini. Hal seperti inilah yang saya pahami teman-teman. Oleh karena itu jangan khawatir bagi teman-teman yang pelamar P2 atau P3 ternyata nilainya di bawah rata-rata, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa lulus juga sih sebenarnya. Itu tergantung dari perankingan nilai, ketersediaan formasi, keseimbangan formasi dengan jumlah pelamar. Namun jika misalkan di sini jumlah pelamarnya 5, kemudian jumlah formasinya cuma 2, nah inilah yang akan terjadi perankingan. Siapa yang nilai ranking tertinggi antar sesama P3 itu yang akan mengisi formasi. Jadi 2 diantaranya nanti itu tidak lulus. Nah, logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini contohnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan ini ya, ini adalah data sementara yang kami dapatkan. Teman-teman lihat di situ total nilai secara keseluruhannya, ada yang mendapatkan nilai 599, kemudian ada yang mendapatkan nilai 595, 592, 589. Totalnya di sini ada 18. Anggaplah yang 18 ini itu adalah formasi bahasa Inggris misalkan. Sedangkan jumlah formasinya itu juga 18 P3 ya, maka otomatis itu tidak terjadi perankingan, langsung diangkat semua, langsung lulus semua menjadi ASN P3K teman-teman, karena tidak ada nilai ambang batas ya. Jadi tidak di ranking. Berbeda kalau misalkan di sini jumlah pelamarnya itu 18, kemudian formasinya cuma 3, maka akan di ranking menjadi ranking tertinggi untuk mengambil 3 besar untuk mengisi 3 formasi yang ada, yaitu 599, 595 dan 592. Logikanya seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, jadi seperti itu skema penempatan pelamar P2 P3 nilai 500 ke bawah itu tetap berpotensi lulus menjadi ASN P3K Guru 2023 teman-teman ya. Logikanya seperti itu ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini kami dapatkan informasi ya dari FKP PNS. Di sini dikatakan untuk perhitungan nilai teknis itu kita lihat nilai teknis itu kan 165 dibagi 50% ya. 50% itu mewakili bobot nilai secara keseluruhan. Manajerial kemudian nilai totalnya seperti ini, 123 dibagi 180 dibagi 450 dibagi 50% sama dengan B. Jumlah teknis itu adalah A ditambah B. 180 adalah estimasi skor tertinggi, mungkin bisa berubah ya. 450 itu adalah nilai fix dari seleksi kompetensi. Nah, logikanya seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman ya, nilai teknis 450, di sini kita lihat manajer sosiolog 180, wawancara 40, total 670 jika benar semua. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan nilai teknis 450 berarti punya serdik, kemudian teman-teman mendapatkan nilai 180 manajer sosiokultural, wawancara 40, itu sudah nilai sempurna, maka total nilai teman-teman itu adalah 670. Nah, jadi teman-teman harus perlu ketahui bahwa nilai sesungguhnya, jadi bukan serdik ditambahkan dengan nilai teknis, hitungannya ya tetap yang dihitung hanya afirmasi serdik 100% menjadi 450. Logikanya seperti itu ya. Jadi intinya untuk P2 dan P3
itu tergantung dari berapa nilai yang teman-teman dapatkan, tergantung dari berapa ketersediaan formasi, berapa banyaknya pelamar yang melamar di formasi jabatan. Kalau formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar linier, maka otomatis itu tidak terjadi perankingan sekalipun nilai teman-teman itu rendah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.